Halo Ji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik dan nonton video ini. Dan seperti judul, kali ini aku bakal bahas tentang kampung layat Ji. Jadi buat kalian yang belum tahu arti layat itu sendiri, itu seperti halnya dengan taksia Ji. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Cerita mistis di kampung layat itu sudah menjadi tradisi yang berkembang Ji, di mana kepercayaan masyarakat sekitar itu masih sangat kental dengan hal gaib seperti itu. Dan berikut adalah salah satu contoh cerita yang masih sering diceritakan di kampung layat tersebut Ji. Jadi buat kalian tolong dengerin cerita ini baik-baik Ji. Pada suatu malam di sebuah desa yang terletak di pinggiran hutan, ada sebuah kampung kecil Ji yang sering dikenal atau dijuluki dengan kampung layat. Nah, kampung ini terkenal karena kebiasaan warganya yang sering berkumpul untuk tetangga yang sedang berduka cita Ji, seperti orang meninggal lah kayak gitu. Seperti contohnya kayak mempersiapkan jenazahnya, mengantarkan jenazahnya sampai ke kuburannya Ji, sampai pemakaman kayak gitulah. Jadi di desa itu masih gotong royong Ji, masih sangat kental. Ketika kalian ada masalah itu saling bantu sama lain gitu Ji. Nah, di sini dan di suatu hari warga kampung sekitar dikejutkan oleh kematian seorang laki-laki tua yang sudah berumur cukup tua. Orang yang meninggal dikenal baik dan disayangi banyak orang Ji. Habis itu warga-warga berkumpul membantu seperti biasanya lah Ji. Setelah semuanya selesai dimakamkan, warga ini malamnya melakukan tahlilan atau doa bersama di rumah keluarga yang ditinggalkan ini Ji. Namun malam itu pas setelah acara tahlilan muncullah hal-hal janggal Ji. Ada beberapa warga yang berjalan pulang lewat jalan setapak Ji. Jadi para warga ini tiba-tiba melihat sosok yang berjalan dari arah berlawanan. Mereka sangat terkejut Ji, karena sosok tersebut tampak seperti pocong yang mengapung di atas tanah Ji. Jadi seperti cerita-cerita kayak gitu, kalau hal-hal gaib itu tidak nampak di atas tanah Ji, tetapi mengambang di atas tanah kayak gitu ya. Dan sosok pocong itu terlihat samar-samar di antara pohon-pohon yang mengelilingi jalan setapak itu sendiri. Jadi beberapa orang melihat langsung berubah ketakutan Ji. Kalian bisa bayangin. Tetapi di sini ada satu warga yang mencoba untuk mengikuti dengan diam-diam dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi ini Ji. Jadi satu warga ini merasa kayak masih penasaran gitu, ini ada apa kayak gitu. Lanjut cerita, tiba-tiba sosok pocong itu berhenti di tengah jalan lalu berbalik badan menghadap ke warga yang mencoba mengikutinya ini Ji. Lalu warga tersebut merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan gaib yang menahannya Ji. Orang tersebut merasa sedang menghadapi arwah si almarhum itu yang belum tenang Ji, yang tadi yang meninggal itu, kakek tua yang disayangi banyak orang itu yang meninggal itu Ji, almarhumnya itu ya. Nah, si sosok itu kemudian dengan suara pelan dia mengatakan, jangan pernah lupakan aku, jangan pernah lupakan aku. Itu ke warga yang mengikutinya itu Ji. Sontak warga tersebut berlari terbirit-birit sekuat tenaga pulang menuju ke rumahnya Ji. Sesampainya itu besoknya pagi harinya, kemudian cerita itu menyebar di kalangan warga sekitar situ Ji. Biasalah kalau di desa, kalau kalian melihat hal-hal mistis kayak gitu, biasanya ceritanya cepat banget Ji menyebarnya. Dan ini sudah menyebar ke warga-warga tersebut, dan warga-warga sekitar itu menjadi cemas Ji. Ada juga yang mengatakan bahwa arwah tersebut belum tenang dan masih merasa kesepian kayak gitu. Dan ada juga pula warga lain yang mengatakan ini adalah pertanda buruk bagi kampung tersebut Ji. Sejak kejadian tersebut, setiap kali ada kematian di kampung layat, warga mulai berhati-hati terutama pada malam hari Ji. Dan sejak kejadian itu juga warga kampung tersebut sering mendengar suara aneh Ji, seperti langkah kaki yang berasal dari makam itu sendiri Ji. Hingga kini cerita pocong yang muncul setelah pemakaman almarhum tersebut terus menerus diceritakan turun temurun Ji. Jadi udah
dari nenek moyangnya diceritakan ke cucu-cucunya Ji. Jadi sampai sekarang itu masih diceritakan Ji cerita ini sebagai peringatan agar tidak ada yang melupakan arwah yang telah pergi dan selalu menghormati mereka yang meninggal dunia ini Ji. Nah, jadi yang kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini adalah jangan pernah lupa untuk mendoakan arwah atau kerabat, keluarga, tetangga yang sudah tidak ada Ji. Mungkin itu video pertama dan cerita horor pertama yang bisa saya ceritakan di sini Ji. Mungkin dari kalian ada ide untuk membahas kisah lain bisa komen di bawah ya Ji, atau ada pertanyaan apapun bisa komen di bawah Ji. Mungkin dari aku gitu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak video ini sampai selesai. Dari aku mau ngucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.